I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu madui, secara bahasa berasal dari kata madu yang merupakan isim maf'ul dari kata wad'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi kata madui berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau yang berarti mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau madui ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menjelaskan, sebagai perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis, maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur perawinya, kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka ia kemudian menjelaskannya bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama, karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Menurut penjelasan dari Haifah, terdapat 3 metode yang dilakukan dalam memproses kajian hadis. Di antaranya, yang pertama, metode tematik berdasarkan kata kunci. Metode ini ialah metode yang berpijak pada kata kunci utama yang ada pada hadis tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan metode ini yaitu: A. Menentukan kata kuncinya, B. Menentukan judul yang spesifik, C. Menentukan sumber primer, D. Memilih sumber-sumber sekunder, E. Melakukan takjir hadis, F. Melakukan analisis literal, G. Melakukan pelacakan pemahaman para ahli, H. Memberikan analisis korelatif, I. Memberikan simpulan akhir. Yang kedua, ada metode tematik analisis. Metode ini ialah metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Langkah-langkah melakukan metode ini yaitu: A. Memilih hadis khusus yang dijadikan objek kajian, B. Mengumpulkan hadis-hadis sekunder, C. Melakukan tahjir hadis, D. Menganalisis makna kata yang ada pada hadis, E. Melacak penjelasan para ahli, F. Melakukan pemetaan secara sistematis dan korelatif terhadap hasil yang didapatkan, G. Memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Yang ketiga, ada metode tematik konseptual. Metode ini ialah metode yang mengartikan terhadap tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Langkah-langkah melakukan metode ini yaitu: A. Menentukan tema, B. Melakukan pembatasan terhadap konsep yang beragam, C. Menentukan sumber primer, D. Melakukan pembacaan terhadap hadis-hadis yang berkaitan, E. Melakukan metode takjir hadis, F. Melakukan analisis literatur, G. Melacak pelaksanaan para ahli, H. Melakukan upaya konfirmatif dan kompromatif dari Al-Quran, pendapat para sahabat, dan tokoh-tokoh otoratif lainnya. I. Melakukan tipologis terhadap penemuan yang didapatkan, J. Mendapatkan hasil kajian secara komprehensif. Adapun kelebihan dari metode tafsir madui antara lain: yang pertama, menjawab tantangan zaman. Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka metode madui sebagai upaya metode penafsiran untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk kajian tematik ini diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua, praktis dan sistematis. Tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam upaya memecahkan permasalahan yang timbul. Yang ketiga, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman. Langkah-langkah studi hadis tematik dapat disimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan tema yang dibahas. Selanjutnya, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait, melakukan pengumpulan berdasarkan kandungan hadis, melakukan kegiatan iktibar, melakukan penelitian sanad, dan melakukan penelitian matan.